Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Yani Iveluja Simanjuntak dengan NIM 31S24017 dari Prodi S1 Teknik Bioproses angkatan 2024 Institut Teknologi Del. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diffusion with a homogeneous chemical reaction. Untuk outline yang pertama, kita akan membahas elemen volume. Selanjutnya, fenomena yang terjadi di dalam elemen volume dan asumsi dari elemen volume tersebut, dan akan dilanjut dengan shell mass balance. Untuk pertama, elemen volume. Di bagian sini terdapat CaO yang merupakan konsentrasi awal gas. Konsentrasi awal gas A di permukaan cairan Z sama dengan 0. Bagian ini merupakan konsentrasi maksimum gas A yang ada dalam sistem. Selanjutnya NaZ. NaZ itu merupakan fluks molar gas A pada jarak Z, yang dimana fluks molar Z yang melewati suatu luas tertentu dalam satuan waktu. Arah panah menunjukkan arah perpindahan gas A, yaitu dari daerah dengan konsentrasi yang tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang rendah. Delta Z ini merupakan ketebalan lapisan cairan yang sangat tipis. Lapisan ini digunakan untuk menganalisis perubahan konsentrasi gas A secara lokal. Selanjutnya, untuk diagram utama menampilkan sebuah wadah yang terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian atas ini merupakan gas A dan bagian bawah berisi cairan B. Batas antara keduanya ditandai dengan garis horizontal dan diberi label Z sama dengan 0. Untuk diagram yang kecil merupakan grafik yang menunjukkan perubahan konsentrasi gas A atau Ca terhadap jarak Z. Sumbu Y mewakili konsentrasi dan sumbu X mewakili jarak. Kurva pada grafik menunjukkan bagaimana konsentrasi gas A berubah secara bertahap dari permukaan cair atau Z sama dengan 0 bagian sini sehingga ke suatu titik tertentu di dalam cairan di mana Z sama dengan L. Untuk gas A yang berada di atas permukaan cairan akan bertabrakan dengan permukaan cairan dan sebagian akan larut ke dalamnya. Konsentrasi gas A di dekat permukaan cairan akan lebih tinggi dibandingkan dengan bagian dalam cairan sebelah sini. Akibat perbedaan konsentrasi ini akan terjadi difusi. Gas A akan bergerak dari daerah dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau dekat dengan permukaan ke daerah dengan konsentrasi rendah atau bagian dalam cairan. Proses difusi akan terus berlangsung sehingga tercapai kesetimbangan, yaitu ketika konsentrasi gas A di seluruh bagian cairan menjadi seragam. Untuk fenomenanya, gas A larut dalam liquid B dan gas A berdifusi secara isotermal ke dalam liquid B. Saat berdifusi, gas A mengalami reaksi homogen orde 1 atau irreversible, di mana A ditambah B akan menghasilkan AB. Ini fenomena yang kita sebutkan tadi dari elemen volume. Untuk selanjutnya, asumsi. Untuk yang pertama, kelarutan gas A dalam liquid B sangat kecil, sehingga jumlah produk AB yang diproduksi sangat kecil. Untuk yang kedua, konsentrasi tertinggi dimiliki oleh liquid B. Selanjutnya, shell mass balance. Untuk laju massa masuk dikurang laju massa keluar ditambah dengan laju produksi panas sama dengan 0. Untuk laju massa masuknya itu SNAZ pada saat Z dikurang dengan SNAZ pada saat Z plus delta Z dikurang K1 pangkat 3 CAS delta Z sama dengan 0. Kita bagi dengan delta Z dikali S, maka NaZ pada saat Z per delta Z dikurang dengan NaZ pada saat Z plus delta Z per delta Z dikurang dengan K1 pangkat 3 Ca sama dengan 0. Kita take limit, maka limit delta Z menuju 0 dari NaZ pada saat Z per delta Z dikurang dengan NaZ pada saat Z plus delta Z per delta Z dikurang K1 pangkat 3 Ca sama dengan 0 menjadi dNaZ per dZ ditambah dengan K1 pangkat 3 Ca sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang pertama. Selanjutnya, digunakan hukum Fick, di mana NaZ sama dengan min CdAB dikali dengan dXA per dZ ditambah dengan XA dikali dengan NaZ plus NbZ. Untuk A di sini sangat kecil, maka nilai XA di bagian sini sama dengan 0, sehingga ini
Tidak perlu lagi kita tambahkan, maka NaZ-nya sama dengan min CdAb dikali dengan dXa per dZ per dZ. Kalau kalau C-nya konstan, maka XA sama dengan CA per C. Turunkan terhadap nilai Z, maka uh, dXA per dZ sama dengan 1 per C dikali dengan dCA per dZ. NaZ sama dengan min CdAb, masukkan nilai dXA tadi ke persamaan yang ini, sehingga 1 per C dikali dCA per dZ sama dengan NaZ menjadi min DAB dCA per dZ. Selanjutnya, substitusi nilai NaZ ke persamaan yang pertama, dNaZ per dZ ditambah dengan K pangkat 3 Ca sama dengan 0. Maka D per dZ sama dengan min DAB dikali dengan dCa per dZ ditambah dengan K1 pangkat 3 Ca sama dengan 0. Min DAB dikali D kuadrat Ca per dZ kuadrat ditambah dengan K1 pangkat 3 Ca sama dengan 0. DAB dikali dengan D pangkat 2 Ca per dZ kuadrat dikurang dengan K1 pangkat 3 Ca sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang kedua. Selanjutnya pada kasus ini diketahui tiga bilangan tak berdimensi yang akan disubstitusi ke persamaan, di mana yang pertama itu R sama dengan Ca per CaO. Ini merupakan dimensi konsentrasi dari Dr sama dengan dCa per dCaO menjadi dCa sama dengan CaO/Dr. Selanjutnya di mana Z per L merupakan dimensi untuk lengthnya, di mana DC sama dengan DZ per L, untuk DZ-nya sama dengan DC dikali dengan L. Untuk fluxnya, akar dari K1 pangkat 3 L pangkat 2 per DAB merupakan dimensi grup, di mana merupakan pengaruh relatif reaksi kimia. K pangkat 3 CaO-nya adalah difusi terhadap CaO DAB per L kuadrat. Substitusi bilangan tak berdimensi yang diketahui ke dalam persamaan yang kedua yang kita dapat di sebelah sini. Maka DAB D kuadrat CA per DZ kuadrat dikurang dengan K1 pangkat 3 CA sama dengan 0. DAB D per DZ DCA per DZ dikurang K1 pangkat 3 CA sama dengan 0. DAB D per DC kali L dikali dengan D CaOR per DC kali L dikurang K1 pangkat 3 RCaO sama dengan 0. DAB 1 per L D per dc dikali dengan CaO per L dikali dengan DR per dc dikurang dengan K1 pangkat 3 RCaO sama dengan 0. DAB per L kuadrat dikurang dengan CaO dikali dengan D kuadrat R per dc kuadrat dikali dengan K1 pangkat 3 R CaO sama dengan 0. Kita kali dengan L pangkat 2 per DAB CaO. Maka D kuadrat R per DC kuadrat dikurang K1 pangkat 3 L kali pangkat 2 per DAB dikali dengan R sama dengan 0. D kuadrat R per DC kuadrat dikurang dengan flux kuadrat R sama dengan 0. Yang ini merupakan persamaan ketiga. Selanjutnya, persamaan diferensial orde biasa, orde 2 menggunakan fungsi hiperbolik. Asumsi solusi untuk persamaan R, C sama dengan E pangkat R kali C, di mana R konstanta yang harus ditentukan. Untuk yang pertama, turunan yang pertama, di mana dr per dc sama dengan RE pangkat R dikali dengan C. Untuk turunan yang kedua, D kuadrat R per dc kuadrat sama dengan R kuadrat dikali dengan pangkat R dikali dengan C. Selanjutnya, substitusi ke dalam persamaan diferensial, di mana R kuadrat E pangkat R kali C dikurang flux kuadrat dikali dengan E pangkat R kali C sama dengan 0. Untuk E pangkat R dikali dengan C kali dengan R kuadrat kurang flux pangkat 2 sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya, R kuadrat dikurang flux pangkat 2 sama dengan 0. R sama dengan flux, R sama dengan minus flux. Solusi umum persamaan diferensial dinyatakan sebagai kombinasi linear dari fungsi eksponensial yang mempunyai akar-akar, di mana R kali C sama dengan A
kali AE dipangkatkan dengan flux kali C ditambah dengan BE pangkat minus flux C, di mana A dan B konstan. Penyelesaian dalam fungsi hiperbolik itu untuk cos HX sama dengan E pangkat X ditambah dengan E pangkat min X per 2. Untuk sin H, di mana sin H X sama dengan E pangkat X dikurang dengan E pangkat minus X per 2. A sama dengan eh, A sama dengan C plus D dan B sama dengan C minus D. Untuk R C sama dengan C1 kali cos H flux kali C ditambah dengan C2 sin H flux C. Untuk R C sama dengan C1 cos H flux kali C ditambah dengan C2 sin H flux kali C. Untuk selanjutnya kita masuk ke boundary condition yang pertama. Jika Z sama dengan 0 maka CA sama dengan CA0. Untuk C-nya sama dengan 0 maka R-nya sama dengan 1. Untuk persamaan tadi R sama dengan C1 cos H uh, flux kali C tambah dengan C2 sin H flux kali C. Kita masukkan 1 sama dengan C1 cos H flux kali 0 ditambah dengan C2 sin H flux dikali dengan 0. Maka 1 sama dengan C1 cos H kali 0 ditambah dengan C2 sin H kali 0. Untuk cos 0 sama dengan 1, maka 1 itu C1 kali 1 ditambah C2 dikali 0. Maka untuk C1-nya sama dengan 1. Selanjutnya untuk boundary condition yang kedua, jika Z-nya sama dengan L, maka C-nya sama dengan 1. Jika DCA-nya jika DCA per DZ sama dengan 0, maka CA DR per L kali DC sama dengan 0. Maka DR per DC sama dengan 0. Untuk R C1 cos H flux kali C ditambah dengan C2 sin H flux kali C, maka DR per DC sama dengan flux sin H dikali dengan C kali flux tambah dengan C2 dikali dengan C cos H dikali dengan flux kali C. Maka 0 sama dengan flux sin H kali flux tambah dengan C2 flux cos H dikali dengan flux, maka C2 uh, C2 dikali dengan flux cos flux sama dengan minus flux sin H dikali dengan flux. C2 menjadi min sin H flux per cos H flux. Substitusi nilai C1 dan C2 yang diperoleh, maka R sama dengan cos H flux C dikurang sin H flux per cos H flux dikali dengan sin H flux C. Maka cos H flux C dikurang dengan sin H flux sin H flux C per cos H dikali dengan flux. Untuk cos H sama dengan cos H dikali dengan flux kurang flux C per cos H dikali flux. Maka cos H flux 1 dikurang C per cos H dikali dengan flux. Selanjutnya substitusi bilangan tak berdimensi, maka CA per CAO dikurang dengan cos H dikali dengan akar dari K pangkat 3 kali L pangkat 2 per DAB dikali dengan 1 kurang Z per L per cos H dikali dengan akar dari K1 pangkat 3 dikali dengan L pangkat 2 per DAB. Maka persamaan ini merupakan persamaan profil konsentrasinya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan kata, saya meminta maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.